sekalian. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Hussein Maturidi SHMK. Di sini saya sebagai mediator dari Bapak Ibu sekalian yang ditunjuk langsung oleh Majelis Hakim dalam perkara Bapak Ibu sekalian. Silakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan diawali penggugat untuk memperkenalkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rani. Di sini saya selaku sebagai penggugat dan saya tidak didampingi oleh kuasa hukum saya. Perkenalkan, saya adalah Nisa SHMH dari Kantor Hukum Zahra yang berkedudukan di Sumber. Dan dalam hal ini saya menjadi kuasa hukum dari klien saya di sini, yaitu PT Animbank Calon. Ya, selanjutnya pada tergugat untuk memperkenalkan diri. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rani. Yang ini saya sebagai tergugat ya. Dan di sini saya didampingi oleh istri saya dan kuasa. Dari perkenalkan, nama saya Tasya Paulia. Di sini saya sebagai tergugat dan kami di sini ditemani oleh kuasa hukum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mansur Ali SHMH selaku kuasa hukum dari tergugat. Baik, dikarenakan Bapak dan Ibu bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, pertama-tama saya ingin menjelaskan mediasi yang ditempuh tidak lain adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses untuk memperoleh kesepakatan para pihak, baik dari Bapak ataupun Ibu sekalian. Kemudian dalam hal ini saya membantu sebagai mediator sesuai yang tercantum dalam pasal 14 ayat 7 dalam Mahkamah Agung nomor tahun 2016 tentang mediasi guna mencari berbagai kemungkinan untuk memutuskan perkara. Bisa dipahami ya? Dalam pelaksanaan mediasi ini kita mengenal prinsip-prinsip mediasi, antara lain yang pertama parsial yang berarti netral, yang kedua memutus putusan yang diambil oleh para pihak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan membacakan tata tertib mediasi ataupun perundingan pada hari ini. Yang pertama, para pihak harus berbicara bergantian setelah saya selaku mediator mempersilahkan. Kemudian yang kedua, para pihak tidak boleh memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak boleh saling menyerang balik lewat kata-kata ataupun fisik. Yang keempat, tidak boleh merokok. Yang kelima, tidak boleh menggunakan alat perekam karena mediasi ini dilakukan secara tertutup. Dan yang keenam, tidak boleh merekam isi pembicaraan. Baiklah, apakah Bapak Ibu dapat memahami tata tertib ini? Baiklah, untuk selanjutnya kita mulai dengan keterangan penggugat terlebih dahulu. Silakan kepada penggugat. Baik, seperti yang telah saya sampaikan, setiap pihak bank mendatangi rumah tergugat. Saya sendiri juga melakukan hal tersebut. Saya datang ke rumah tergugat, tetapi dari pihak keluarganya selalu mengatakan bahwa tergugat ini sedang berada di luar kota. Jadi akhirnya saya sepakat dengan rekan saya untuk mengajukan somasi kepada tergugat hingga sebanyak 3 kali, namun belum ada itikat baik dari para tergugat. Baik, apakah ada tanggapan dari kuasa hukum penggugat? Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh klien saya ini, bahwasannya pihak bank itu mengalami kerugian. Jadi yang dilakukan oleh tergugat selaku yang mendapatkan fasilitas kredit ini adalah non-prestasi, yang dimana pengertiannya itu dalam hukum adalah gagal membayar kesepakatan. Dalam hal ini adalah hutang piutang. Jadi pihak-pihak tergugat ini ingkar melakukan ingkar janji. Dalam hal ini, dalam perjanjian antara kedua belah pihak pada saat pemberian fasilitas kredit, jaminan yang telah disebutkan oleh klien saya tadi berupa tanah seharusnya sudah disita secara resmi oleh pihak kami jika tergugat dinyatakan non-prestasi. Nah, jadi pada intinya penggugat ingin fasilitas kredit ini dilunasi, seperti itu? Iya, betul Pak. Apakah dengan kejadian ini pihak bank dirugikan?
Iya betul Pak. Oleh karena itu kami ingin fasilitas kredit ini segera dilunasi. Bagaimana tanggapan Anda? Terus terang ya, saya sangat kecewa banget ya, dan dari tindakan pihak bank dan ibu yang menggugat kami ke pengadilan. Kami karena masih banyak ya cara lainnya ya, kenapa harus menyampaikan itu Pak. Kita sudah sama-sama dewasa, jadi harus kita bisa cari cara jalan yang baik, negosiasi seperti itu Pak. Bapak dan sendiri ya, maaf sebelumnya karena saya dan rekan saya sudah berulang kali untuk mendatangi rumah Bapak, tetapi tidak ada tanggapan dari Bapak sendiri. Bapak dan Ibu harap tenang dulu. Silakan. Kalau para pihak satu berbicara, tolong dengarkan. Ada kata tertibnya. Kalau Bapak tadi seperti ini, maka mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Dapat dipahami? Silakan untuk dilanjutkan. Jadi seperti ini Pak, seperti yang telah saya jelaskan tadi ya. Saya inginkan untuk permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik ya, dengan kekeluargaan gitu. Tetapi penggugat mengajukan somasi dan gugatan kepada saya. Saya memiliki alasan atas tingkat uang prestasi tersebut karena pabrik saya bangkrut ya, maka dari itu saya jadi agak terhambat untuk membayarnya gitu, membayar kepada bank gitu. Dan saya juga sudah membayarkan sudah 10 kali juga itu pabrik saya. Gitu, Pak. Mau jadi dengan sikap penggugat, Bapak Deka sebagai tergugat merasa kurang dihargai seperti itu? Iya Pak, betul Pak. Dan menginginkan menjaga nama baik masing-masing terjaga gitu. Iya betul. Apakah ada tanggapan dari kuasa hukum tergugat? Silakan. Baik, terima kasih. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh klien saya Deka, oleh karena beliau sudah memiliki itikat baik itu. Oleh karena itu kami ingin melakukan negosiasi ulang gitu ataupun restrukturisasi agar negosiasi dan permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik gitu. Setelah penjelasan dari tergugat, ada beberapa kesepahaman yang dapat kami simpulkan. Yang pertama, pihak penggugat ingin fasilitas kredit ini segera dilunasi, betul? Yang kedua, Bapak dan Ibu tergugat juga ingin menyelesaikan permasalahan utang ini dengan negosiasi. Apakah benar begitu? Baiklah. Selanjutnya, Bapak Ibu tergugat dan para penggugat selaku kreditur dan debitur, masalah hutang piutang ini mungkin ada sedikit kendala. Setelah penjelasan dari tergugat, ada beberapa kesepahaman yang dapat kami simpulkan. Yang pertama, pihak penggugat ingin fasilitas kredit ini dilunasi, seperti itu. Yang kedua, pihak tergugat juga ingin menyelesaikan permasalahan hutang ini dengan negosiasi. Apakah benar seperti itu? Baiklah, selanjutnya Bapak dan Ibu tergugat dan para penggugat selaku kreditur dan debitur, masalah hutang piutang ini mungkin ada sedikit kendala dari pihak tergugat. Saya kira untuk kelanjutan masalah hutang piutang ini, tergugat atau hutangnya saudara perlu mendengar pendapat dari penggugat. Silakan kepada penggugat, apakah ada masukan? Iya Pak, terima kasih. Dari kita sendiri sudah memberikan pelonggaran ini sudah lama Pak. Sudah dari tahun 2021 dan sekarang sudah lewat teknologi. Saya hanya ingin meminta selama 6 bulan ini untuk bisa pihak tergugat menyelesaikan hutangnya. Berarti penggugat ingin tetap hutang itu terbayar, seperti itu? Iya Pak, dalam waktu 6 bulan. Baiklah, mengenai penjelasan dari penggugat, bagaimana dengan tergugat?
apakah ingin menyampaikan tanggapannya? Silakan. Jadi begini Pak, saya menyadari betul tentang saya itu memang ya terhambat gitu ya. Tapi ini menyangkut nama baik saya Pak. Jadi ada apa sih menambahkan masalah, jadi ditambahkan lagi masalah karena nama saya tercoreng Pak di sini Pak. Gitu, Pak. Baiklah, dari penjelasan tergugat dan penggugat, saya dapat menyimpulkan bahwa ingin ada itikat baik dari kedua belah pihak. Tergugat ingin melunasi fasilitas kredit tersebut dan pihak penggugat bisa memberikan jangka waktu pelunasan yang baru untuk tergugat. Benar seperti itu? Selanjutnya, izinkan saya menuliskan definisi permasalahan ini. Yang dapat saya simpulkan, yang pertama, bagaimana penyelesaian waktu pembayaran fasilitas kredit tersebut, dan yang kedua, bagaimanakah menjaga hubungan baik antara penggugat dan juga tergugat. Dari kedua permasalahan tersebut, yang ingin Bapak dan Ibu, baik dari penggugat ataupun tergugat, dibahas terlebih dahulu, yang mana yang mau dibahas? Silakan, penggugat. Kalau dari saya yang pasti ingin pembayaran utang ini terselesaikan dengan Baiklah, Bapak tergugat, bagaimana menanggapinya? Silakan. Mungkin dalam hal ini saya yang akan menjelaskan ya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Apa yang telah disampaikan oleh Bu Ratna memang benar. Kami memiliki hutang kepada bank tersebut, maka kami siap untuk mengembalikannya. Tapi saat ini kami sedang kesulitan di perusahaan kami. Namun menyangkut nama baik perusahaan, saya dan Pak Deka terus terang nama kami menjadi tercoreng Pak. Baiklah, dari pemohon, apakah bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh tergugat? Iya Pak, kalau begitu kami setuju untuk membicarakan mengenai nama baiknya. Baiklah, pihak menyetujui untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka saya sampaikan sepakat. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengungkapkan? Silahkan terlebih dahulu, saya berikan kepada penggugat. Baik Pak, terima kasih. Seperti yang telah saya sampaikan, bahwa pelunasan utang ini harus segera diselesaikan dengan baik karena jumlah kredit tersebut tergolong sangat besar Pak. Jadi sesuai perjanjian awal Pak, itu kan sudah terlanjur jatuh tempo. Maka dari itu saya memberikan waktu kepada tergugat selama 6 bulan untuk segera melunasi utang tersebut. Mau menambahkan sedikit Pak, sebenarnya hubungan kami dengan Bapak dan Ibu tergugat ini awalnya cukup baik Pak. Mereka beberapa kali berhasil membayar fasilitas kredit sebelumnya sehingga kami mempercayai pinjaman ini. Namun kali ini mereka tidak dapat membayar untuk pertama kalinya. Bagaimana Pak tergugat? Begini Pak, kami tidak akan bahagia meninggalkan hutang ini. Pasti melunaskan hutang ini akan, tetapi perusahaan kami mengalami kepailitan Pak. Jadi kami sudah memohon kepada Bapak untuk memberi waktu jangan terlalu dekat waktunya. Apakah dari tergugat bisa memberikan kepastian terkait pembayaran kepada penggugat? Kalau dari saya 12 bulan akan kami dalam jangka waktu. Bagaimana penggugat bisa diterima? Sekali lagi kami mohon maaf pada Bapak dan Ibu tergugat, kami itu sudah mengalami kerugian yang cukup besar akibat dari kredit macet yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Kami minta jangka waktu agar lebih dipercepat lagi untuk pelunasan transaksi. Bagaimana tanggapan tergugat? Ya 10 bulan ya. Saya akan kasih. Bagaimana penggugat? Baiklah, dari kedua belah pihak bisa menyelesaikan permasalahannya dengan baik dan waktu pelunasannya pun telah ditentukan.
terkait pembayarannya sebesar 500.158.353 rupiah harus dibayar dalam jangka waktu 10 bulan setelah mediasi ini. Artinya telah ada kesepakatan untuk menjaga hubungan baik kembali. Sepakat ya? Bisa disepakati? Bisa. Setelah ini saya akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian, di mana dalam klausulnya nanti pihak-pihak bisa menambahkan apakah gugatan dicabut atau dihentikan. Jika gugatan dicabut, maka jika terjadi wan prestasi, penggugat harus mengajukan gugatan lagi. Namun jika dibukukan, maka ketua majelis dapat langsung melakukan eksekusi terhadap jaminan yang disebutkan jika kembali terjadi wan prestasi. Bagaimana penggugat? Setelah saya berdiskusi dengan kuasa hukum saya, maka keputusan yang saya ambil yaitu saya ingin klausulnya ini dibukukan saja. Baik, bagaimana pihak tergugat? Apakah setuju? Ya, saya setuju. Hasil mediasi ini akan saya bawa ke pengadilan dan akta perdamaian yang dibuat akan dibicarakan melalui putusan oleh majelis hakim. Baiklah, saya kira itu yang bisa saya lakukan. Semoga permasalahan ini segera dapat diselesaikan dan Bapak beserta Ibu dapat menjaga hubungan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.